Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Oh, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, ku bersyukur Tuhan Yesus. Ku berharga di mata-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu mempesona kami Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan. Bapa, ajar kami untuk taat dan setia mendengarkan firman-Mu. Dan kami buka hati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Tuntun langkah kehidupan kami untuk hidup benar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom.
Selamat berjumpa dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari yang telah kita lalui biarlah hari-hari yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah pada pagi hari ini engkau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan membaca merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Matius 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapatkan orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai kerja, kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagian dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Ayat yang ke-16 berkata, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ayat ini yang kemarin kita juga renungkan bersama tentang bagaimana sikap hati. Firman Tuhan katakan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Berbicara tentang sikap hati. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang sikap hati seorang hamba. Sikap hati seorang hamba, seorang pekerja tidak mengatur tuannya. Seorang pekerja hanya menerima tugas dari tuannya. Saudara, bagaimana mungkin pekerja itu diajak oleh tuannya, oleh pemilik sang kebun, saudara? Bagaimana mungkin kita mengatur tuannya? Bagaimana memperlakukan kami? Bagaimana mengupah kami? Bagaimana memperlakukan hak-hak kami sebagai seorang pekerja? Saudara, di dalam melayani Tuhan, tahukah saudara, Tuhan menilai setiap orang yang dipekerjakan di kebunnya, setiap orang yang dipekerjakan di kebun kesayangannya. Apakah kita melakukan seperti yang Tuhan mau? Ketika hal kerajaan sorga diperumpamakan seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memiliki. Aku telah memanggil kami, memilih kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang ada padamu itu tetap." Saudara, sekali lagi, di dalam melayani Tuhan mencari sikap hati. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan untuk engkau pergi. Di waktu kita mengucapkan, "Ya Tuhan, aku bersedia untuk melayani engkau," kita bersedia diatur oleh Tuhan. Saudara, berbicara tentang sikap hati,
Yang pertama, kita dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, apapun yang menjadi tugas kita, wajib kita lakukan. Seperti apa yang Tuhan mau adalah kita berbuah. Tidak dicari pekerja-pekerja hanya untuk duduk diam dan termenung. Yang kedua, saudara, kita harus memahami bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika Dia memanggil kita di waktu yang terdahulu, saudara, jangan kita samakan dengan orang yang dipanggil di waktu yang terakhir. Lalu sikap hati seorang anak sulung dan sikap hati seorang anak bungsu yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang mengutus kita. Sikap hati kita bekerja seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika Dia menetapkan waktu-waktu untuk memanggil kita, Dia memanggil kita untuk waktu yang terdahulu. Saudara, jawablah panggilan Tuhan. Jangan kita menunda-nunda lalu kita katakan nanti aja di waktu yang terakhir. Kalau saya udah mau mati, baru saya mau melayani Tuhan. Supaya saya mendapatkan upah 1 dinar sama seperti orang yang sudah melayani sebelumnya. Saudara, yang ketiga, saudara, bagaimana Tuhan mengupah kita? Itu haknya Tuhan, saudara. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Bagaimana Dia menentukan waktu-waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apakah Dia mau pakai kita seperti bagaimana yang Tuhan mau dan mengupah kita. Jangan iri satu dengan yang lain. Anak sulung iri hati terhadap anak bungsu yang ketika dia kembali ke rumah bapaknya disediakan jubah, disediakan cincin, disediakan kasut. Lalu dia berkata, aku telah berpuluh-puluh tahun setia dengan Bapa dan tidak ada satupun perintah Bapa yang saya langgar. Tetapi apa yang Bapa berikan kepada saya? Lalu bapaknya kaget, loh anakku, apapun yang juga ada di tempat ini, apa yang menjadi milikku, menjadi milik kepunyaanmu juga. Saudara, iri hati membusukkan tulang. Jangan kita menempatkan diri kita iri hati dengan apa yang saudara kita peroleh. Ketika mereka sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan. Tahukah saudara bahwa hakmu ada di dalam kerajaan surga? Tuhan sudah berkata, mintalah apa saja yang kau inginkan daripadaku, maka aku akan memberikan kepadamu. Mengapa kamu tidak meminta? Saudara berbicara soal sikap hati di dalam melayani Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang tulus hati. Kalau kita mau bekerja, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak menjaga hati, pada akhirnya kita memulai dengan roh, kita akan mengakhiri dengan daging. Sampai di sini saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk berbuah, kita dipanggil untuk diutus. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Hanya gara-gara kita menghitung-hitungan dengan Tuhan, akhirnya kemudian kita tidak produktif. Kita tidak menghasilkan buah, kita menjadi stagnan, kita menjadi orang yang lihat kiri, lihat kanan, hanya melihat orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian menjadi iri hati. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, upah Tuhan adalah upah yang terbaik. Firman Tuhan berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ternyata saudara, pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan, banyak yang tidak memahami kemurahan hati Tuhan. Ada orang-orang yang diberkati secara luar biasa, itu merupakan porsi mereka saudara. Ketika mereka ada di dalam kerajaan, mereka tahu hak mereka untuk meminta kepada Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Itu sebabnya saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Padahal orang yang terakhir menjadi yang terdahulu. Tahukah saudara bahwa sikap hati sangat menentukan kualitas kita di dalam memberi diri di hadapan Tuhan. Hendaklah engkau sadar bahwa sesungguhnya kita hanya ada orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan, mari kita lakukan segala sesuatu berserah pada kehendak Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, hasil akhir hanya berasal daripada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita memberi diri untuk pelayanan dengan sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Pahamilah waktu Tuhan, waktu yang terbaik, dan pahamilah kemurahan hati Tuhan yang memberi sesuai dengan kemurahan hatinya. Amin. Mari saudara, biarlah perenungan firman Tuhan ini menyadarkan kita. Jagalah hati, dan sebagai hamba, apapun yang Tuhan perintahkan, itulah yang harus kita lakukan. Sesudah hamba melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, katakan seperti ini. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai langkah kehidupan kami. Kami seperti pekerja-pekerja upahan yang ada di kebun anggur. Engkau yang telah memanggil, Engkau yang telah memilih, Engkau yang menetapkan kami untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah yang ada pada kami itu tetap adanya. Kami berdoa oleh karena kemurahan hati Tuhan, kami memahami kemurahan hati-Mu, sehingga kami berjalan bukan dengan kuat dan gagah kami tidak hitung-hitungan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, kapan Engkau memberkati kami, semua sesuai dengan anugerah. Bapa, banyaklah pergumulan di hati kami, tetapi biarlah kami menjadi hamba-hamba yang Engkau dapati setia di dalam Engkau. Dan biarlah kami hamba-hamba Tuhan yang tidak memperhitungkan apapun yang kami peroleh, tetapi hanya bekerja dengan tulus sampai kami memperoleh mahkota dan upah di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, dibuat berhasil dan beruntung apa yang engkau kerjakan. Dan di dalam nama Yesus, kami sambut berkat firman Tuhan ini. Kami menjadi pekerja-pekerja upahan di kebun anggur yang menjaga hati, taat dan setia, tetap menghasilkan buah, dan buah yang ada pada kami itu tetap ada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut berkamu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Selamat beraktivitas. Shalom and God bless you. Jaga hati saudara dan tetaplah berbuah. Amin. God bless you.